Hai Moms and Dad, saya dengan Dr. Sunu, dokter spesialis andrologi. Saya berpraktek di Stella Clinic. Jadi azoospermia adalah kondisi di mana seorang laki-laki itu tidak memiliki sperma di dalam air maninya. Jadi azoospermia itu dibagi menjadi dua, azoospermia yang obstruktif atau yang sumbatan dan azoospermia non-obstruktif. Cara paling simpel adalah kita melakukan pemeriksaan sperm analysis dan pemeriksaan hormon. Nah, dari situ kita bisa tahu ini jenisnya yang obstruktif atau non-obstruktif. Jadi azoospermia itu terjadi pada 10 hingga 15% pasien di seluruh dunia. Yang paling sering itu adalah yang jenis non-obstruktif. Jadi yang non-obstruktif ini karena buah sakarnya itu tidak bisa memproduksi atau kekurangan stimulus untuk memproduksi sperma tersebut. Sementara yang obstruksi atau sumbatan itu karena ada biasanya infeksi atau peradangan sehingga salurannya itu tersumbat. Jadi menurut penelitian, azoospermia yang tipe non-obstruktif itu cenderung lebih punya harapan untuk disembuhkan, yaitu dengan pertama treatment hormon selama 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian juga bisa dilakukan terapi stem cell. Sementara yang tipe yang obstruktif azoospermia itu mau tidak mau kita lakukan IVF, yaitu dengan cara kita ambil sperma dari buah sakar melalui prosedur TESA atau testicular sperm aspiration. Jadi langkah pertama, step pertama itu kita harus memastikan dulu jenis azoospermia yang mana, apakah yang tipe sumbatan atau non-sumbatan. Apabila pasien itu mengalami azoospermia yang tipe sumbatan atau yang obstruktif, maka mau tidak mau prosedurnya harus menggunakan surgical, jadi diambil langsung spermanya dari buah sakar, dilanjutkan dengan prosedur IVF. Nah, sementara tipe yang non-sumbatan atau yang non-obstruktif itu kita bisa usahakan dengan pemberian suplementasi hormon, suntik hormon selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian beberapa riset juga mengatakan stem cell itu punya harapan untuk penyembuhan dari pasien-pasien azoospermia yang tipe non-obstruktif. Jadi libido itu terjadi apabila laki-laki itu memiliki namanya hormon testosteron. Apabila hormon testosteron rendah, biasanya otomatis kualitas sperma itu juga kurang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa bila libido rendah cenderung kualitas sperma juga kurang baik, walaupun belum tentu itu azoospermia. Jadi kalau yang libido tinggi itu belum bisa dipastikan kualitas spermanya juga bagus, karena ada beberapa pasien tipe yang libidonya tinggi itu juga mengalami azoospermia. Kalau dilihat dari luar, kondisi fisiknya itu tidak bisa. Mau tidak mau kita harus periksa dengan sperm analysis. Jadi kalau Bapak mengalami azoospermia itu memang kondisinya cukup berat. Namun tenang saja, karena dengan teknologi terbaru, perkembangan teknologi, obat-obatan, stem cell itu bisa diatasi. Ada pertanyaan, kalau awalnya bisa punya anak, lalu kemudian bisa nggak pasien itu atau laki-laki itu tiba-tiba menjadi azoospermia? Itu jawabannya adalah bisa. Nah, faktor yang sering itu biasanya karena kerusakan dari buah sakar, bisa karena infeksi, kemudian dari mumps, yaitu gondongan, itu sering juga, dan juga gaya hidup lifestyle yang tiba-tiba menjadi jelek, dan lain-lain, sehingga kondisi spermanya mengalami azoospermia. Oke, jadi untuk para dads ya, tidak perlu khawatir apabila Anda mengalami gangguan kesuburan atau kualitas sperma kurang, Anda bisa berkonsultasi dengan spesialis andrologi. Dan tentunya saya siap untuk membantu.